Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Marcelia, NIM 19230032. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentase jurnal internasional dengan judul Ujian Nasional Kesenjangan Sosial Ekonomi Lingkungan di Lingkungan Binaan Berkorelasi dengan Aktivitas Fisik Pemuda, dengan mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan Bapak Febriandi Elanda SE MSI. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada kajian teori. Remaja di Amerika Serikat tidak memenuhi pedoman aktivitas fisik saat ini. Model ekologi aktivitas fisik mengandaikan bahwa faktor di berbagai tingkatan dapat mendukung aktivitas fisik dengan mempromosikan walkability, seperti lingkungan yang dibangun lingkungan dan status sosial ekonomi lingkungan atau NSES. Pada aktivitas fisik Amerika Serikat, untuk remaja merekomendasikan 60 menit aktivitas fisik sedang hingga berat atau MVPS setiap hari. Namun, hanya 26% remaja yang saat ini memenuhi pedoman atau Pusat Penyakit Pengendalian dan Pencegahan CDC tahun 2020. Statistik ini mengkhawatirkan mengingat bahwa aktivitas fisik yang rendah di masa muda dikaitkan dengan obesitas masa kanak-kanak dan kondisi kesehatan lainnya, misalnya diabetes, penyakit kardiovaskular, dan berkontribusi pada gaya hidup tidak sehat di masa dewasa. Selanjutnya, yang kedua yaitu kasus yang terkait. 1. Bagaimana interaksi antara NSES dan lingkungan binaan berkontribusi pada MVPA remaja tidak dipahami dengan baik. 2. Apa hubungan antara faktor lingkungan binaan lingkungan dan MVPA remaja dan efek moderasi NSES pada asosiasi ini. Yang ketiga yaitu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam satu studi di Texas dengan orang dewasa yang tinggal di lingkungan dengan populasi dan kepadatan perumahan yang lebih besar. Usia rumah rata-rata yang lebih tua yaitu ukuran proksi untuk desain perkotaan yang mewakili trotoar berorientasi pejalan kaki dan konektivitas jalan yang lebih besar. Dan waktu perjalanan yang lebih pendek ke tempat kerja yang mungkin mendukung bersepeda dan berjalan secara signifikan terkait dengan peningkatan kebugaran kardiorespirasi dan indeks massa tubuh bagian bawah atau BMI. Dan yang keempat yaitu teknik analisis data. Data diambil dari sampel nasional remaja 12-17 tahun, N sama dengan 1295 yang disurvei pada tahun 2014. Data diperoleh dari studi Flasi NC, termasuk data survei dari remaja dan data karakteristik lingkungan rumah yang diukur secara objektif atau geoflasi. Di antara 1737 remaja di Flasi, 1358 memiliki data lengkap untuk MVPA. 63 remaja tambahan dikeluarkan dari analisis karena data yang hilang tentang demografi atau variabel lingkungan, meninggalkan sampel akhir yaitu 1295 peserta untuk analisis ini. Dan yang terakhir yaitu hasil penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa tinggal di lingkungan dengan atribut yang mendukung walkability dikaitkan dengan tingkat MVPA yang lebih tinggi dalam sampel remaja nasional. Namun, manfaat tinggal di lingkungan yang dapat dilalui dengan berjalan kaki tidak didistribusikan secara merata di seluruh NSES. Dengan lingkungan berpenghasilan terendah tidak menunjukkan hubungan antara dua faktor lingkungan rumah yang penting untuk aktivitas fisik. Mengingat kesenjangan kesehatan pada obesitas dan penyakit kronis pada populasi berpenghasilan rendah, memahami bagaimana karakteristik lingkungan berkontribusi pada peluang bagi remaja untuk aktif secara fisik sangat penting untuk mengembangkan interferensi MVPA yang ditargetkan, terutama bagi mereka yang tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.